Sebentar ya. Eh, Permutasi dan kombinasi ini kita lebih banyak menggunakan logika ya. Memang ada rumusnya ya, penyelesaian, tapi kita lebih banyak menggunakan logika. Nah, inilah kemampuan logika kita diuji. Jadi matematika ini tidak hanya berhubungan dengan rumus saja ya, menghafal rumus, tapi juga harus memahami dan memodifikasi rumus yang sudah ada untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Permutasi dan kombinasi ini banyak digunakan nantinya ya di semester 2 di statistika ya, karena kita nanti akan banyak berhadapan dengan pengambilan contoh ya, pengambilan sampel yang namanya statistik ini kita berbicara masalah contoh, masalah sampel, masalah keterkaitan dengan populasi. Itulah mengapa kita lebih banyak belajar masalah perlu belajar masalah permutasi dan kombinasi ini. Dan di mata kuliah yang lain juga kalian nanti akan mempelajari ini ya, masalah permutasi dan kombinasi ini. Ini juga berguna dalam kita mempelajari nanti masalah peluang ya, karena juga statistik ini banyak berhubungan dengan peluang. Dan juga nantinya kalian akan menggunakan ini untuk penelitian ya, untuk metode riset bisnis, ada sedikit disinggung masalah ini. Dan mudah-mudahan kalian memperhatikan ini dengan baik ya, karena ini juga akan mempermudah kalian ke depannya. Kalau kalian tidak malas belajar atau memahami masalah ini ya, tentang matematika ini dan materi yang lainnya, kalian akan kesulitan ke depannya. Oke, bisa dilihat presentasinya ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, di SMA kalian sudah belajar mengenai, saya kira sudah belajar mengenai permutasi dan faktorial ya. Tentang faktorial. Nah, misalnya N adalah bilangan bulat positif ya. Nah, kalau N faktorial ini hasil hasil kali semua bilangan bulat antara N hingga 1 ya. Dirumuskan seperti ini ya. N faktorial, N dikali N kurang 1, N kurang 2, dan seterusnya sampai 1 ya. Sehingga kalau 0 faktorial ini sama dengan 1 ya. Ya. Ini sudah paham ya pasti ya. Contoh ya, 10 faktorial pertama ya. Kalau 0 faktorial 1, 1 faktorial 1, kalau 2 faktorial ini berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Dan silakan tuliskan 10 faktorial pertama ya sebagai latihan ya. 5 faktorial, 6 faktorial, dan seterusnya. Oke. Ini penting ya, karena ini merupakan dasar untuk belajar permutasi dan kombinasi nantinya. Nah, permutasi dan kombinasi ini juga banyak dipakai untuk masalah peluang ya, terutama ini sebagai landasan untuk membahas tentang statistika. Nah, ini tolong dipelajari benar-benar ya, karena nanti di statistika mungkin tidak banyak menyinggung masalah teori dan kombinasi, tapi langsung ke aplikasinya langsung di bidang statistika ya.
karena statistika ini kita banyak bicara dengan peluang, karena mengambil suatu sampel atau contoh dari suatu populasi itu menggunakan konsep peluang, dan konsep peluang ini didasarkan pada konsep permutasi dan kombinasi. Nah, kita masuk ke permutasi ya. Permutasi ini adalah penyusunan kembali suatu objek dalam ukuran yang berbeda ya, dari urutan yang semula. Jadi intinya adalah dalam permutasi ini urutan diperhatikan ya, dan perulangan tidak diperbolehkan ya. Ini intinya yang menjadi pembeda dengan kombinasi ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ada panitiaan, ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Kemudian ada 3 orang kandidat untuk mengisi ini, untuk mengisi kepanitiaan. Ada Amir, Budi, dan Cindy ya. Nah, ini bagaimana banyaknya susunan kepanitiaan yang dapat dibentuk ya. Nah, ketua, untuk menentukan ketua dulu ya, yang pertama ya. Ini dilakukan dengan 3 cara, karena ada 3 kandidat tadi ya. Ada 3 orang kandidat. Jadi ketua, untuk memilih ketua ada 3 cara, bisa Amir, bisa Budi, atau Cindy ya. Ada 3 cara. Nah, setelah ketua ditentukan, sekretaris dapat ditentukan dalam 2 cara ya. Karena ketua sudah terisi tadi ya, sudah ada, maka sisa kandidatnya sisa 2, karena 1 orang kandidat sudah menjadi ketua ya. Karena tidak mungkin seorang ketua merangkap sebagai sekretaris ya. Jadi sisa 2 kandidat. Nah, setelah ketua dan sekretaris terisi, maka bendahara hanya dapat diisi dengan 1 cara, karena hanya tersisa 1 kandidat. Setelah 1 ketua, 1 sekretaris, hanya tersisa 1 bendahara. Nah, sehingga banyaknya susunan panitia yang mungkin adalah 3 kali 2 kali 1, atau ada 6 susunan panitia yang mungkin. Nah, inilah prinsip dasar dari permutasi. Nah, kalau menggunakan bahasa matematika ya, permutasi dari n unsur yang berbeda, X1, X2, sampai Xn adalah pengurutan dari n unsur tersebut ya. Nah, ini bahasa matematikanya. Nah, ini tentukan contoh yang lain ya. Tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya ABC ya. Nah, permutasi dengan huruf ABC adalah susunannya bisa ABC, ACB, BAC, dan seterusnya. Ada 6 cara ya. Ini prinsipnya sama saja dengan ini, seperti ini ya. 3 kali 2 kali 1. Susunan pertama ada 3 huruf, susunan kedua ada 2 kemungkinan, dan susunan ketiga cuma 1. Nah, ada teorema tentang permutasi ya. Ini terdapat n faktorial permutasi dari n unsur yang berbeda. Nah, ini contohnya. Contoh kedua ini, ini kita menggunakan logika ya. Kalau ini kita menggunakan aturan permutasi ya. Ini ada 3 unsur dari huruf yang berbeda, maka banyak permutasi adalah 3 faktorial, atau terdapat 6 permutasi dari huruf ABC ya. Nah, ini kalau kita menggunakan teorema 1 ini.
Nah, terus bagaimana jika ada 6 huruf ya, tapi huruf ABC harus selalu muncul bersama gitu. Bagaimana? Ada aturan lagi. ABC harus selalu muncul bersama ya. Karena muncul bersama maka ABC ini dinyatakan dalam satu unsur ya. Ini kelompok unsur pertama ya, kedua, ketiga, keempat. Karena ada 6 huruf ya, tapi ABC-nya ini menjadi satu kesatuan. Sehingga ada 4 unsur. Nah, 4 unsur faktorial kan berarti banyaknya susunan permutasinya adalah 24. Karena ABC ini menjadi satu unsur. 3 huruf ini menjadi satu unsur yang menyatu gitu ya. Jadikan satu unsur sehingga yang awalnya ini 6 unsur ya, tapi karena ABC harus menyatu, jadi ada 4 unsur di sini. Sehingga banyaknya permutasi adalah 4 faktorial. Nah, kemudian ada definisi kedua ya, bisa dibaca di sini, ini permutasi dari N objek, kemudian ada R objek yang dipilih. Ya. Jadi R objek ini diambil dari N ini ya, dan setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Maka permutasinya dilambangkan seperti ini ya, N permutasi R dari N. Ya. Ini dirumuskan seperti ini ya, permutasi R dari N faktorial dibagi N kurang R difaktorialkan. Jika R sama dengan N, ya, maka persamaan menjadi N faktorial. Ya. Seperti contoh ini ya, contoh pertama tadi, sekretaris tadi ya, N-nya 3, ya, R-nya 3 juga. Ya. Jadi kalau menggunakan permutasi teorema yang kedua ini ya, kalau permutasi 3 dari 3, maka menjadi 3 faktorial ya. Nah, contohnya di sini ya, untuk menentukan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda ya. Maka ini R-nya 3, N-nya 5. Maka permutasi 3 dari 5 huruf ABCD adalah 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 60. Nah, jadi banyaknya permutasi 3 dari 5 huruf ABCD E adalah 60 di sini. Oke, jelas di sini ya. Jadi intinya permutasi ini kita melihat banyaknya susunan ya, yang mungkin terbentuk dari suatu objek ya, atau dari suatu objek yang diambil dari objek yang lebih besar. Ya. Kalau banyaknya susunan dari suatu objek, itu yang teorema 1 tadi, ya. Kalau banyak susunan objek yang diambil dari objek yang lebih besar tadi ya, atau sama dengan atau lebih besar, ini teorema yang kedua. Nah, ini ada beberapa permutasi lainnya ya.
Nah, ini terjadi jika errornya ini dari unsur yang sama. Dia tidak bisa dibedakan antara satu yang lainnya. Ya, misalnya kelompok bola dalam suatu tempat ya, bola dengan warna yang sama misalnya ya, atau buku dengan judul yang sama misalnya. Ada 2 atau 3 buku atau 5 buku dengan judul yang sama misalnya. Itu urutannya mungkin tidak bisa tidak bisa dibedakan karena unsurnya sama ya. Nah, kemudian jika unsur yang sama ini dikelompokkan ya berdasarkan subjek tertentu, misalnya kelompok buku matematika, kelompok buku statistika misalnya, kelompok buku eh, Pancasila misalnya ya. Nah, ini menggunakan rumus seperti ini. Kemudian ada formasi melingkar ya. Bagaimana menentukan susunannya ya. Nah, ini rumusnya n kurang 1 faktorial. Nah, kemudian permutasi tingkat L dari n unsur dengan pemulihan. Ya. Dengan pemulihan ini maksudnya dia bisa disusun lagi. Misalnya seperti ini. Ketua ya, pemilihan kepanitiaan tadi. Misalnya ketua bisa merangkap sebagai sekretaris misalnya. Jadi setelah pemilihan ketua selesai, dia bisa ikut lagi, dimasukkan lagi untuk pemilihan sekretaris misalnya. Nah, ini maksudnya dengan pemulihan. Kalau tanpa pemulihan, itu berarti yang seperti contoh ini tadi. Nah, ini. Kalau ini tanpa pemulihan ya, artinya kalau kandidat sudah jadi ketua, dia tidak bisa lagi menjadi sekretaris. Kalau dengan pemulihan, setelah terpilih jadi ketua, dia bisa terpilih lagi menjadi sekretaris. Nah, itu dengan pemulihan. Oke, ada pertanyaan? Atau masih terbawa suasana liburan? Oke, saya teruskan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dicerna dengan baik. Nah, itulah kita tadi membahas permutasi ya. Sekarang kita membahas tentang kombinasi ya. Nah, kombinasi ini berbeda dengan permutasi ya. Kalau pada permutasi tadi urutan diperhatikan, ya. Misalnya kalau dalam permutasi ada 3 huruf ya, A, urutan pertama A, kedua D, ketiga I. Ini tidak sama dengan yang urutan yang pertama I, kedua D, ketiga A. Ini tidak sama kalau dalam permutasi ya. Kalau dalam kombinasi ini sama saja ini. Yang penting unsurnya sama. Ya. Nah, itulah kombinasi. Jadi tahu ya bedanya antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi ini urutan diperhatikan ya, dibedakan. Kalau kombinasi urutan tidak dibedakan. Jadi kalau 3 huruf ini ya, ini sama saja nih. ADI sama saja dengan AID, DEA, DAI, dan seterusnya. Nah, inilah kombinasi ya. Nah, permutasi ini memperhatikan urutan, kalau kombinasi dia hanya memperhatikan himpunannya. Asal ada himpunannya sama ya, ini ADI ya sama saja semuanya. Ini.
Nah, ini misalnya ya, Indonesian Idol misalnya ya, ini sudah memasuki 5 besar misalnya ya. Kemudian dilakukan prediksi, kira-kira yang menjadi finalis siapa saja. Finalis berarti hanya 2 orang ya. Nah, misalnya ya, kelima finalisnya ini 5 besar ya, masuk dalam 5 besar ini A, B, C, D, E ya. Ya, karena ada 5, karena ada 2 orang yang menjadi finalis nantinya ya. Karena finalis ini hanya 2 orang ya, maka ada 10 kemungkinan pasangan finalis ya. Bisa A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, dan seterusnya. Ada 5 ya, sampai D dengan E. Nah, kalau kita menggunakan permutasi ya, misalnya A dengan B berbeda dengan B dengan A, ya, maka permutasinya adalah 20. Ya. 5 faktorial dikurang 5/2 faktorial. Ya. Paham kenapa ini dapat seperti ini? Ini ada 5 besar ya, kemudian diprediksi ada 2 finalisnya, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial, ada sekitar 20 susunan finalis. Nah, karena dalam permutasi misalnya A dan B ini berbeda dengan B dengan A dan B ini berbeda dengan BA ya, maka kombinasinya, karena kombinasi ini tidak memperhatikan urutan, maka kombinasi ini adalah ya 20 permutasi ini dibagi 2 ya, sama dengan 10 ya. Paham sampai di sini kenapa bagi 2 ya? Karena kalau dalam permutasi ya, AB berbeda dengan BA. Kalau dalam kombinasi, AB ini sama saja dengan BA. Ya. Itulah mengapa dibagi 2 di sini, atau dibagi dengan error-nya. Ya. Jadi kalau permutasi ini rumusnya ya, maka kombinasi rumusnya itu adalah permutasinya dibagi dengan R-nya, R faktorial. Sehingga rumusnya menjadi N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, inilah rumus kombinasi ini. Oke. Nah, kalau masih bingung ini bisa diilustrasikan ya. Ini ada 2 kelereng ya, ada 3 kaleng. Jadi N-nya 3 ya, R-nya 2 ya. Ini ada kaleng pertama, kaleng kedua, dan kaleng ketiga. Nah, kalau dalam kombinasi ya, dalam permutasi ya, urutan dibedakan di sini. Ya. Kalau dalam kombinasi ini sama saja ini. Mau kaleng pertama merah, kaleng kedua hijau ya, atau kaleng yang pertama hijau, kaleng yang kedua merah, ini sama saja. Kalau dalam kombinasi, kalau dalam permutasi kan beda ini ya. Ini beda karena susunannya berbeda. Tapi kalau dalam kombinasi ini sama saja. Ini juga sama. Posisi kayak gini juga sama kalau dalam kombinasi. Sehingga ada 3 cara atau 3 susunan kalau dalam kombinasi. Kalau dalam permutasi ini ada 6 cara.
ya, 6 susunan, ya, kalau dalam permutasi. Karena ini berbeda antara ini dengan ini berbeda. Kalau dalam kombinasi ini sama saja. Nah, ini cara menghitungnya ya, menggunakan rumus ya. Nah, ini definisi ya, matematika ya. Nah, kombinasi R dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut ya. Kalau permutasi tadi terurut ya, kalau ini tidak terurut, R elemen yang diambil dari N buah elemennya. Jadi sebenarnya kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Kalau permutasi tadi urutan diperhatikan, kalau kombinasi tidak. Ya, jadi tahu bedanya ya. Kalau permutasi ini urutan ini sangat diperhatikan, kalau kombinasi tidak. Nah, ini rumusnya tadi ya, cara membacanya ya, itu biasanya disimbolkan dengan seperti ini ya. Kombinasi itu seperti ini atau seperti ini, atau kadang-kadang itu hanya ininya saja, C-nya tidak terlihat, tidak ditulis untuk mempersingkat. Jadi misalnya kalau kalian ketemu buku matematika atau statistik, terlihat simbol seperti ini ya, kurung N dan R ini, itu artinya kombinasi. Kalau permutasi biasanya ditulis dengan P di sini. Tapi kalau kombinasi kadang-kadang C-nya tidak ditulis. Nah, ini contohnya. Nah, inilah salah satu manfaat kita mempelajari himpunan di awal perkuliahan ya. Ada himpunan ya, kemudian ada himpunan bagian ya. Himpunan ini ada N elemen, kalau himpunan bagiannya ada R elemen ya. Nah, ini misalnya himpunan A ya, 1, 2, 3. Kemudian himpunan bagiannya ada 2 elemen. Nah, ada berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibentuk dari suatu himpunan A ini. Nah, ini kita menggunakan rumus kombinasi ya. Kombinasi 2 dari 3 ya. 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 3 di sini. Nah, kombinasi juga bisa digunakan untuk menghitung suatu cara ya. Dalam suatu susunan hasil pemilihan di mana urutannya tidak penting. Gitu. Misalnya ya, ini ada kelompok 20 orang anggota, kemudian akan dipilih 5 orang sebagai panitia. Hanya saja 5 orang ini memiliki posisi yang sama. Jadi hanya 5 orang panitia. Jadi tidak ada ketua, sekretaris, bendahara yang memperhatikan urutan, tapi 5 orang panitia ini memiliki kedudukan yang sama. Ya. Nah, misalnya ya, ada dari 20 orang anggota kelas matematika dipilih 5 orang utusan misalnya untuk menghadap fakultas misalnya. Seperti itu. Nah, cara pemilihannya ini bisa menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Panitianya ini memiliki kedudukan yang sama ya. Nah, ini kombinasi 5 dari 20 ya. 20 faktorial dibagi
5 faktorial dikurang 20 minus 5 faktorial. Nah, ini ada, silakan dihitung dengan kalkulator kalau perlu. Ada 15.504 cara. Nah, ini contoh sederhana ya. Kalau kurang paham contoh interpretasi ini, nah ini contoh sederhana ya. Ada 4 elemen himpunan A ya, A, B, C, D. Itu akan kita pilih 3 elemen. Ya. Ini merupakan persoalan kombinasi karena urutan kemunculan tidak penting ya. Ya, ABC sama dengan BCA. Ya. ABC sama dengan BCA, sama dengan CAB, dan lain sebagainya. Nah, karena urutan tidak penting, maka ada 4 cara ya. Bisa ABC, ABD, ACD, BCD ya. Hanya ada 4 cara. Atau dengan rumus kombinasi, ini kombinasi 3 dari 4 ya. 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dengan 4 cara. Ya. Nah, contoh yang kedua ya, ini menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi misalnya. Kalau seminggu berarti ada 7 hari ya, kemudian menu nasi gorengnya ada 3 ya. Berarti N-nya 7 hari, menunya ada 3, berarti R-nya 3 kali. Maka banyaknya susunan itu dengan menggunakan rumus kombinasi ini ditemukan 35 cara. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan logika seperti ini ya. Kadang-kadang kan soalnya tidak lengkap seperti ini, tidak nyata dijelaskan berapa elemennya. Yang ada hanya 3 nasi goreng dan seminggu. Nah, tentu saja kita memerlukan logika. Kalau seminggu berarti 7 hari gitu ya. Berarti N-nya 7 hari. Nah, kemudian contoh lagi ya. Ini ada klub 7 pria dan 5 wanita ya. Kemudian akan dibentuk 4 orang ya. Dari 12 orang ini akan dibentuk panitia sebanyak 4 orang. Ya. Tapi jumlah pria harus lebih banyak dari jumlah wanita. Karena anggotanya yang pria ini lebih banyak dari wanita. Jadi dalam suatu panitia itu yang prianya juga harus lebih banyak misalnya. Misalnya aturannya seperti itu. Nah, untuk cara ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan contoh sebelumnya ya. Karena ada syarat bahwa dalam panitianya itu jumlah pria harus lebih banyak dari wanita ya. Nah, yang pertama ada kemungkinan bahwa panitia terdiri dari 4 orang pria ya dan 0 wanita ya. Berarti kalau 4 orang pria berarti ini kombinasi 7 ya, 7 orang pria ini akan diambil 4 ya. Kemudian dikalikan dengan kombinasi 5 orang wanita ini, tapi karena tidak ada wanita dalam panitia, maka di sini 0 ya. Hasilnya kombinasi 4 dari 7 ya, 35, kombinasi 0 dari 5 itu 1 faktor 1. Sehingga ada 35 cara. Ya.
Jelas sampai sini? Bisa dipahami soalnya? Ini karena ada syarat jumlah pria harus lebih banyak dari jumlah wanita. Karena ada 4 orang, ada 4 panitia, jadi kalau misalnya keempat-empatnya itu adalah pria, berarti jumlah wanitanya 0 dalam panitiaan itu. Kemudian kalau panitianya ada 3 orang pria, berarti ada 1 orang wanita. Jadi dilakukan kombinasi ya, 3 dari 7 ya, 3 orang pria di sini dan 7 dari seluruh prianya. Dikalikan dengan kombinasi 1 dari 5. Karena ini ada 1 orang wanita yang masuk dan 5 orang dari total wanita yang ada. Ya, dikalikan hasilnya dapat 175. Nah, sehingga ya jumlah cara pembentukan panitia seluruhnya adalah ini ya ditambahkan dengan ini. Jadi cara pembentukan panitia seluruhnya dengan syarat bahwa jumlah pria harus lebih banyak dari wanita, maka ada 210 cara. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Nah, terakhir kita akan bicara masalah binomium Newton. Ya. Ini adalah satu cara aplikasi penggunaan kombinasi ya, permutasi dan kombinasi. Kombinasi. Oh ya, satu lagi. Kombinasi ini sangat banyak dimanfaatkan nantinya ya. Di statistika juga kita lebih banyak menggunakan kombinasi dibandingkan dengan permutasi. Ya. Nah, salah satu manfaat binomium Newton itu adalah salah satu manfaat penggunaan kombinasi adalah memecahkan binomium Newton sini ya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk menghafal. Oke, hafal dulu ya 1 menit. Oke, sudah hafal ya, saya anggap sudah hafal. Nah, kita belajar dulu tentang koefisien binomium. Binomium ini kita banyak bicara masalah suku 2 ya. Kalau matematika ini memang bersuku-suku gitu ya. Nah, kombinasi 0 dari N itu adalah 1, kombinasi 1 dari N ini adalah N dikurang 1 ya. Kombinasi 2 kombinasi 2 dari N ini adalah ini, faktorial seperti ini. Dan seterusnya. Jadi kalau dirumuskan seperti ini ya, kombinasi N-1 dari N ini N-1 ya, dan seterusnya sampai mencapai ini. Nah, inilah kombinasi rumus binomium Newton ini ya. Ini suku pertama, suku keduanya rumusnya ini, ya, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan rumus secara singkat dengan menggunakan sigma, ini adalah penjumlahan dari kombinasi ini ya. Ini terjadi jika A dan B diketahui. Seperti contoh seperti ini ya. Kalau kita tadi sebelumnya belajar persamaan kuadrat ya, pangkat 2, ya, kita bisa mudah untuk menghitungnya.
Tapi bagaimana jika pangkatnya ini pangkat besar ya, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 ya, ribet menghitungnya. Nah, itulah gunanya binomium Newton. Oh iya, ini pangkat N ya. Sehingga ya, jika ini pangkat N ya, ini suku pertamanya ini A pangkat N, suku keduanya ini ya, suku ketiganya ini. Ya, silakan dihafal. Bercanda. Oke, sudah hafal ya? Oke, nggak ada jawaban berarti sudah hafal. Nah, ada catatan dari rumus ini ya. Banyaknya suku ruas kanan adalah N plus 1 ya. Berarti kalau pangkatnya N, berarti banyaknya rumus ruas kanan ini itu adalah N plus 1. Kalau ini 2, ya, berarti ada, kalau N-nya 2, berarti ada, atau persamaan kuadrat, itu berarti ada 3 suku ya. Kalau persamaan pangkat 3, berarti ada 4 suku. Pangkat 4 dan seterusnya. Pangkat 4 berarti ada 5 suku ya. Nah, kalau kalian bingung ya rumusnya seperti ini, bisa dipersingkat dengan rumus seperti ini ya. A plus B pangkat N ini sama dengan sigma mulai dari sorry, dan banyak ini 0 ya. Maaf, salah ketik ini 0 bukan 6 ya. Nanti saya perbaiki. Kita perbaiki sekarang saja. Oke, sebentar ya, saya perbaiki dulu. Dan ini rumusnya ya. Nah, jika N-nya kecil ya, N-nya kecil itu maksudnya kurang dari 10 ya, ini bisa koefisiennya ini dapat dicari dengan segitiga skal ya. Tahu ya cara membacanya? Oke, membacanya seperti ini ya. Ini, oh, sebentar. Ini ya, 0, maaf, 1, ini 1, 1 ya. Ini semuanya 1 ya. Nah, cara mendapatkan yang di tengah ini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ini 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Sama ini juga 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 4 ini dapat dari 1 plus 3 sama dengan 6. 3 tambah 3, 6 ya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Berarti kalau ini tambahkan ini 1 ya. Ini 1 ya, kalau kamu kita tambahkan. Kalau ini 1 tambah 5 berarti 1 tambah 4 berarti 5. 4 tambah 6 berarti ini 10 ya. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Dan ini 1. Kalau kita teruskan seperti itu. Inilah segitiga Pascal dan seterusnya. Nah, kemudian ada deret binomium ya. Ini ada 1 plus X pangkat N ya. Berarti seperti ini ya. Deretnya. Ini kombinasi ya. Kombinasi 1 dari N. Kombinasi 2 dari N. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Kebanyakan kombinasi ini disimbolkan dengan seperti ini. Dan seterusnya. Ini kalau kita hitung ya, 1 plus
per X, dan seterusnya. Di mana N adalah bilangan bulat positif. Nah, ini gunanya adalah untuk menghitung kira-kira suku misalnya seperti ini ya. Untuk suku ketiga, berapa koefisiennya? Nah, ini bisa dicari dengan rumus seperti ini. Untuk suku ketiga ya, suku keempat. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, misalnya seperti ini ya. Tentukan suku keempat dari persamaan berikut ini ya. X pangkat setengah plus 2 per Y dipangkatkan 2 per 3. Ya. Nah, dengan rumus ini ya, dengan rumus minimum tadi ya, sebelumnya rumus ini ya, 1 plus X pangkat N ya, ya. Suku keempat ya, 1, 2, 3, 4, berarti ini ya, berarti suku keempatnya ya. Ini rumusnya 1, 2, 3, 4, ini rumus suku keempat ya. Dan jika alfanya 2 per 3 ya, alfa 2 per 3, maka diperoleh suku keempat, tinggal masukkan ini ya. Ini dimasukkan alfanya 2 per 3, sehingga didapatkan suku keempatnya adalah 32X minus 7 per 6 pangkat Y pangkat per 3 per 81. Ya. Ini kalau kita jabarkan seperti ini. Nah, contoh yang kedua ini karena ini bilangan bulat ya, berarti kita menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini ya, bilangan bulat. Jadi ini N-nya 15, pangkat 15, K-nya 7 kurang 1, ya, suku ke-7 ya, dikurang 1 sama dengan 6. Jadi K-nya 6. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus ya, ini N-nya 5, K-nya 7 ya. Jadi kombinasi 15 kombinasi 7 dari 15 ya. Ini dimasukkan rumusnya sehingga didapatkan, silahkan kalian hitung ya, sehingga didapatkan suku ke-7 dari 2X plus Y pangkat 15 itu adalah 591,360 ya, X pangkat 9 dikali Y. Ya. Nah, manfaat lain ya dari binomial Newton itu adalah mencari harga perkiraan ya. Tapi bentuknya harus dalam bentuk seperti ini ya. Jika X mendekati 0, maka 1 tambah X pangkat N itu ya mendekati 1 plus NX seperti ini. Ini contohnya secara ringkas ya. Misalnya berapa sih 1,04 kalikan pangkat 3 ya. Nah, ini tinggal menggunakan ini ya. Rumus ini 1 plus NX. N-nya ini 1,04 diubah menjadi 1 plus X. Seperti ini ya.
Ini 1 plus 0,04, begitu. Angkatkan 3 ya, itu ya mendekati ya, pendekatan ya, 1 plus 3, ya 3 kali 0,04 ya. Seperti ini dengan menggunakan rumus ini ya. 1 ditambah nx, n-nya 3 ya, dikalikan dengan 0,04 x-nya. Hasilnya adalah 1,12. Kalau kita menggunakan kalkulator ya itu hasilnya itu 1,124864 dan seterusnya. Hampir mendekati kan ya. Atau misalnya ini 1 bagi 1,02 ya. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Kita ubah menjadi pangkat 1, kemudian diubah lagi menjadi bentuk 1 plus x pangkat n ya. 1 plus 0,02 pangkat negatif 1. Ini sebanding dengan 1 kurang 1 dikali n-nya n-nya minus 1 ya. 0,02 ya. N-nya minus 1 ya, tinggal negatif hasilnya. N-nya pangkat minus 1 ya, X-nya 0,02 di sini. Sehingga diperoleh hasil perkiraan itu 0,98. Kalau kita menggunakan kalkulator itu didapat hasil 0,98039. Cukup mendekati ya. Dan seterusnya nomor 3 juga sama. Jadi bentuknya ini ya, ditransformasikan menjadi bentuk seperti ini. Karena ini akar berarti pangkat setengah ya. 1,06 ditransformasi menjadi 1 plus 0,06. Sehingga didapat hasil 1,03. Kalau menggunakan kalkulator ya, akar 1,06 ini sekitar angka 1,02958 tepatnya. Tapi karena kita menggunakan angka perkiraan ya, 1,03, cukup mendekati hasil aslinya. Oke, ini ada beberapa latihan ya, supaya kalian bisa istilahnya bermain dengan logika ya, untuk memecahkan persoalan apakah ini permutasi, apakah ini kombinasi ya. Silakan dicoba. Nah, kemudian jabarkan dengan binomium Newton itu tadi ya. Kemudian cari suku kata, suku kelima dan keenam. Kemudian coba jabarkan A plus B plus C pangkat 3 ya. Ya. Bis. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. cara membedakan soal itu kombinasi atau permutasi gimana, Pak? Oke, cara membedakannya ya. Oke. Untuk membedakan pertanyaan ini permutasi dan kombinasi, yang pertama itu baca dengan baik soalnya. Dan ingat bahwa permutasi itu dia memperhatikan urutan. 1, 2, ya itu kan urutan ya. 1, 2 dengan 2, 1 itu berbeda dalam permutasi. Kalau dalam kombinasi ini dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. Jadi misalnya 1, 2 itu sama dengan 2, 1. Nah, itu kombinasi. Oke deh. Untuk latihan 1 ini coba. Nomor 1 ini permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Nomor 1 coba. Coba baik-baik, baca baik-baik soalnya.
komite yang terdiri dari satu laki-laki dan satu orang perempuan. Dipilih dari kelompok ada 5 laki-laki dan 8 orang perempuan. Ya. Komite ya, komite. Permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Oke, alasannya kenapa? Oke, ada yang tahu? Nebak-nebak aja nggak apa-apa. Menurut pendapat saya, alasannya seperti ini. Nggak apa-apa sih. Menurut saya karena tidak ada urutan kayak ketua, sekretaris, dan anggotanya, Pak. Oke, ya, oke, bagus ya, pengamatan yang bagus. Karena ini komite, tidak ada ketua, tidak ada tidak ada apa ya, urutan atau hierarki ya. Karena sebuah komite, masing-masing komite ini memiliki kekuasaan yang sama ya, berarti ini kombinasi ya, tidak ada urutan. Mau laki-laki dulu atau perempuan dulu, laki-laki itu sama saja. Nah, nomor 2 apa? Permutasi atau kombinasi? Oke, ada yang mau nebak? Permutasi, Kakak. Permutasi atau kombinasi? Permutasi, Kakak. Permutasi, Pak. Iya, Permutasi. kenapa permutasi? Karena adanya urutan untuk 3 item pertama aja, Pak, dengan huruf dan 4 item sisanya dengan angka. Iya, ini karena ini adalah plat nomor lisensi ya. Memang benar ya, ada urutan itu. Tapi ini adalah plat nomor lisensi. Kalau namanya plat nomor ya, anggap seperti plat nomor kendaraan ya. Logikanya seperti itu. Jadi misalnya plat nomornya misalnya 123. Kemudian nomor yang lain 321 misalnya. Itu kan nomor yang berbeda, berarti urutan diperhatikan di sini. Karena ini namanya plat nomor lisensi. Iya kan? Nah, ini suatu tanda bahwa itu permutasi. Nah, nomor 4 apa? Permutasi atau kombinasi? Ya, ada yang mau nebak? Atau mau jawab? Kalau mau nebak juga nggak apa-apa. Kan tidak kalian berani untuk bicara. Karena menebak sendiri itu juga ada ilmunya. Tidak asal tebak pasti. Oke, nomor 4 ini permutasi atau kombinasi? Oke, ada yang mau nebak? Silakan. Kalau nggak bisa jawab, tebak aja deh. Permutasi, Pak. Oke, apa alasannya? Ada di situ ditulis nama-nama mahasiswa tersebut diurutkan berdasarkan hasil ujian. Oke ya, tepat ya. Ini permutasi karena ada diurutkan berdasarkan hasil ujiannya. Artinya misalnya seorang mahasiswa dapat nilai 87 itu berbeda dengan 78 ya. Meskipun sama-sama ada 7 dan 8, tapi kalau 87 dengan 78 itu suatu nilainya berbeda ya kan, nilai ujiannya berbeda. Nomor 1 apa kalau ini latihan 2?
Permutasi atau kombinasi. Ini ada 4 buku matematika, 3 buku kimia, 2 buku sejarah, 1 buku bahasa ya. Tapi buku kimianya ini sama ya, ada 3 buku tapi bukunya itu sama, tidak bisa dibedakan ya. 4 buku matematika ini juga tidak bisa dibedakan ya. Dan 2 buku sejarah ini tidak bisa dibedakan. Permutasi atau kombinasi? Ayo. Kombinasi, Pak. Kombinasi, oke ya. Apa alasannya apa? Karena yang ditanya ada berapa banyak macam susunannya. Berarti tidak memperhatikan urutannya. Kurang tepat. Ini sebenarnya permutasi ya. Kenapa? Karena banyak susunan. Banyak susunan itu berarti kan ada urutannya. Ya, tapi ini permutasi dalam bentuk khusus. Ya. Permutasi dengan unsur yang sama. Ya. Kan ada 4 buku ya. 4 buku matematika yang sama. Ini permutasi dalam bentuk dari unsur yang sama. Seperti rumusnya sudah diberikan tadi ya. Dan kombinasi. Nah, seperti ini. Nah, ada banyak R1, R2, R3. Jadi N ini jumlah seluruh buku tadi ya. Nah, R1 ini bisa buku matematika, ini buku apa itu? Apa tadi bukunya? Matematika. Halo? Kimia, Pak. Kimia, sejarah, dan Bahasa. bahasa. Nah, ini permutasi dalam bentuk khusus. Ya. Nah, ini penggunaan rumusnya. Nah, ini nomor 2 apa? Kalau nomor 2. Permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Permutasi yang bagaimana? Karena pertanyaannya tuh berapa macam susunan huruf yang dapat dibuat dari huruf P, E, P, P, sama I. Iya, permutasi, tapi permutasi yang bagaimana? Oke, nah ini permutasi yang seperti nomor 1 ini tadi, ada unsur yang sama. Ya. Kan P-nya ada 3 ya, E-nya ada 2, R-nya 1. Tapi P yang 3P ini tidak bisa dibedakan. E juga tidak bisa dibedakan, ada 2 E-nya. Nah ini sama dengan kasusnya dengan ini. Ini 4 buku matematika yang sama, 3 buku kimia yang sama, sejarah yang sama. Ini juga sama, nomor 3 ini juga sama. Permutasi dengan unsur yang sama, karena ada ada 11 bola ya, warna putih, merah, dan hitam. Masing-masing bola ini tidak bisa dibedakan. Ini permutasi dengan unsur yang sama itu tadi. Ini kasusnya 3 ini sama. Nah, nomor 4, permutasi atau kombinasi?
Ada yang mau nebak? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Oke, ya kombinasi ya, karena komite 3 orang, karena ini komite itu biasanya tidak ada ketua, tidak ada sekretaris ya. Berarti 3 orang ini memiliki apa urutan memiliki kekuasaan yang sama ya, karena ini komite. Sehingga susunan komite yang bisa dibentuk dari 20 orang ya, itu kombinasi ya. Oke. Oke, coba jawab dengan cepat 1, 2, 3 ini permutasi atau kombinasi. Antrian ya. So, antrian berarti Permutasi, Pak. ya permutasi. Nomor 2, laki-laki ganti 3 perempuan. Permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Pak. Iya, benar. Oke, yang nomor 3? Permutasi atau kombinasi? Permutasi, Pak. Oke, ya permutasi. Oke, jadi sudah paham ya membedakan antara permutasi dan kombinasi? Ada pertanyaan yang lain? Asik kan belajar permutasi kombinasi, kita dituntut untuk ya bermain sedikit logika ya. Nah, itulah yang diharapkan dari mahasiswa agribisnis ya. Kita tidak hanya berhadapan dengan angka saja ya, X, Y, dan variabel, tapi juga kita bisa bermain dengan logika. Nah, ini sangat kemampuan yang sangat diperlukan kalian nantinya ya, baik untuk terutama untuk praktikum ya misalnya, dan juga untuk penelitian skripsi ya. Jadi kita tidak berpatokan pada rumus ya, masukkan rumus dapat hasil, tapi kita bisa membahas apa sih maksudnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Silakan kalian pelajari lagi bahan yang sudah diberikan. Sebentar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, ya. Bermanfaat untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, baik kita sendiri maupun seluruh keluarga ya. Mudah-mudahan terhindar dari pandemi ini dan semoga pandemi cepat berakhir, tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka secara langsung di kampus. Ya. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alamin ya.